Selamat siang atau sore teman-teman. Di bagian akhir ini, dalam sesi terakhir ini, ayat tema kita adalah Roma 8 ayat 30. Namun Roma 8 ayat 30 kita tidak bisa mengerti, tidak bisa dilepaskan dari ayat tema weekend kita keseluruhan, yaitu Roma 8 ayat 28. Maka saya ajak kita untuk merenungkan dan membaca mulai dari Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, teman-teman, bagian ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan ini sangat sangat dalam, dan inilah sebenarnya kekristenan yang hakiki. Walaupun kekristenan kita seringkali hanya bicara soal nanti kalau mati, saya masuk di mana? Tempat saya kalau mati. Kekristenan kita seringkali hanya berbicara seperti itu. Nah, kalau kita lihat ayat 29 yang menghantar ke ayat 30, dimulai dengan kata sebab. Jadi ayat 29 dan ayat 30 menjelaskan atau meneguhkan satu frasa di ayat 28. Nah, frasa mana yang dijelaskan di dalam ayat 28? Mari kita baca kembali ayat 28, tetapi dengan terjemahan yang agak bebas, tetapi jauh lebih dekat dengan bahasa aslinya. Jadi saya tulis, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Sebenarnya kata mendatangkan gak ada. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Siapa itu bagi mereka yang mengasihi Allah? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu, subjeknya adalah segala sesuatu bekerja bersama, sinergi untuk mendatangkan, untuk membawa kebaikan apapun itu kepada siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah. Nah, siapa itu yang mengasihi Allah? Bagi mereka yang terpanggil sesuai, terpanggil atau dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sih panggilan itu? Nah, ini dia. Jadi saya mau bicara dulu ketika kita tema hari ini, call landing on you, maka apa sebenarnya panggilan utama kita? Panggilan pertama dan utama kita. Jadi yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa panggilan itu? Ayat 29 jelas menyatakannya kepada kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, kalau kita merumuskan kemudian weekend kita pada hari ini, menyimpulkan seluruh weekend kita, call landing on you, apa sih panggilan kita? Panggilan pertama dan utama kita, dipanggil Allah kepada Kristus, anaknya itu, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Nah, teman-teman, ini mengingatkan kita akan sesi 1. Sesi 1, panggilan kita. Panggilan itu pertama dan utama adalah dipanggil ke somebody. Before panggilan to be and to do. Jadi kadang-kadang orang Kristen langsung loncat. Mau buat apa saya? Mau jadi apa saya? Tetapi panggilan call landing on you adalah panggilan kepada Allah. Panggilan kepada Kristus. Supaya apa?
kita diberitahu tujuannya. Sekarang kita diberitahu tujuannya. Tujuan dari panggilan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Christ likeness. Jadi keserupaan dengan Kristus, itulah yang dikatakan rencana Allah, maksud Allah. Jadi ketika kita berkata di atas, kenapa teman-teman Roma 8 ayat 28 seringkali kita klaim bahwa kalau kita lagi masalah susah atau apa kemudian kita klaim untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mendatangkan kebaikan itu kalau kita bikin sintaksnya sejajar dengan yang sesuai dengan rencana Allah. Nah, apakah rencana Allah itu keserupaan dengan Kristus? Itulah tujuan pemanggilan kita. Nah, saudaraku, seperti saya katakan tadi, ada banyak kita orang Kristen melihat panggilan kekristenan hanyalah soal masuk sorga. Untuk memastikan tempat kalau kapling saya kalau nanti mati. Tetapi Alkitab berkata bahwa maksud dan rencana kekal Allah kita dipanggil. Dan itu yang nanti merefer ke 828. Mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Keserupaan dengan Kristus. Sorga adalah bonus istimewa bagi orang-orang Kristen. Nah teman-teman, apa itu keserupaan? Kemarin di sesi 1 kita berkata, lihat ketika di Mazmur 8, suatu kekaguman kepada Allah. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Segambar dengan Allah, dengan tujuan memuliakan dan menikmati Allah. Dosa telah menghancurkannya. Dan panggilan kita di dalam Kristus adalah pemulihan identitas, imago Dei. Dan tujuan yang sesungguhnya, yaitu segambar. Bagaimana kita kembali segambar dengan Allah, itulah keserupaan dengan Kristus. Supaya kita kembali memuliakan dan menikmati Allah. Nah, teman-temanku, seharusnya ini menjadi privilege, sesuatu yang begitu istimewa. Seringkali kita melihat, teman-temanku, panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus, meninggalkan segala manusia lama dan mengenakan manusia baru, meninggalkan dosa dan mengatakan ya untuk hidup kepada Allah, kita lihat sebagai suatu tuntutan. Tetapi kalau kita lihat seperti sesi 1, seluruh panggilan kita seperti yang dinyatakan di Roma 8 ayat 29 dan 30 adalah teman-teman bukti kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Saya rindu teman-teman benar-benar memahami, merenungkan hal ini. Seringkali membaca Roma 8 ayat 29-30 kita hanya terjebak soal bagaimana cara kita dipilih, predestinasi, lalu bagaimana kita dipilih, bagaimana mungkin kita dipilih dari dulu terus free will. Teman-teman, seringkali kita hanya terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi saya, predestinasi, pemilihan adalah saya tidak perlu bagaimana Allah memilih. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah saya dipanggil, saya dipilih, ditentukan nanti sampai dimuliakan. Itu adalah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kepada saya dan saudara yang seharusnya tidak layak menerimanya. Itu yang dikatakan di bagian lain ketika berbicara tentang pemilihan. Pemanggilan dan pemilihan di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6 yang sering kali kita perdebatkan soal predestinasi. Hari ini saya tidak akan bicara predestinasi. Teman-teman, predestinasi salah satu doktrin yang sebenarnya bukan doktrin yang perlu banget kita tahu. Kita hanya terima Allah di dalam kasih-Nya yang besar. Allah memilih kita. Lihat, Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih.
Wow, ini dibuka. Jadi bukan soal cara bagaimana kita dipilih. Seringkali kita mempeributkan itu. Tapi yang penting, di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Siapa? Yang dikasihinya. Wow, teman-teman, di dalam istilah literatur Alkitab, sastra Alkitab, ini adalah inklusio. Inklusio itu artinya dibuka dan ditutup dengan suatu hal yang sama untuk menunjukkan di cover. Sebenarnya inti dari pernyataan ini adalah bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa di dalam kasih dipanggil untuk menjadi sama, kembali dibaharui untuk menjadi sama, serupa dengan Kristus. Teman-teman, hanya di dalam pemahaman kasih ini kemudian, bahwa kita dipilih, kita dipanggil oleh kasih Allah yang begitu besar. Di sesi 1 kita berkata, the loving God. Maka kita bisa pahami teman-teman, ayat 30 akan jaminan, kepastian akan rencana Allah bagi kita yang dikasihi. Dan ini menolong kita nanti ketika melihat apa respon kita, bahwa di dalam kasih Allah, Allah memberikan sampai tuntas, bahkan suatu jaminan bagi orang-orang yang telah dipanggil sesuai dengan rencana kerelaannya. Ada jaminan kepastian, rencana Allah bagi kita, rencana Allah akan penggenapannya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teman-teman, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan kepastian jaminan ini dengan menggunakan 5 kata kerja dalam bentuk lampau. Yang ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Mulai tadi dari awal, dipilihnya. Nah, teman-teman, cara lain, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dan cara lain yang digunakan, Paulus menekankan kepastian. Kepastian akan jaminan ini. Dengan menggunakan objek kata kerja. Lihat, kayak berantai. Menarik sekali. Mereka yang ditentukannya, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, objeknya terus sama. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang dimuliakannya. Teman-teman, objek semua kata kerja itu adalah mereka yang dikasihi Allah. Tapi sayang sekali, orang-orang kita, orang-orang Kristen, senangnya menandakan ini. Lalu kalau kita nggak meresponi, apakah juga terjadi terpenuhi janji kegenapan Allah? Saya pikir kalau kita masih terus mempertanyakan itu satu pemahaman bahwa Paulus tidak sedang mengatakan bahwa nanti ketika merespon kasih Allah baru ini tergenapi. Tetapi bagi mereka yang telah menikmati bukti besar kasih Allah, seharusnya kemudian merespon. Merekalah yang mengasihi Allah. Saya pikir ini tidak perlu dipertentangkan. Jadi seringkali yang menjadi perhatian kita adalah itu. Bagaimana kalau kita tidak memenuhi panggilan? Wow. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya ingin memuaskan pengetahuan kita. Sekali lagi teman-teman, apa inti panggilan kita? Pertama dan utama, menjadi serupa Kristus adalah tujuan Allah bagi Kristen. Sorga adalah bonus istimewa.
Dikatakan, saya mau tunjukkan suatu penggenapan yang sejati. Di dalam Roma 8:29 tadi sudah jelas kita katakan. Kita dipilih dari semula. Siapa yang dipilih? Mereka juga ditentukannya. Mereka yang ditentukannya itu dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Keserupaan dengan Kristus. Itulah tujuan kekal pemanggilan kita. Dan kita lihat Roma 8 ayat 30 tadi. Kapan akan terpenuhi? Nanti akan terpenuhi. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan Allah. Tujuan final eskatologis Allah. Allah pasti akan menggenapinya kepada orang-orang yang telah dikasihinya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya nanti eskatologis, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Inilah penggenapan Roma 8 ayat 30 tadi. Mereka yang dipilih, mereka yang ditentukannya. Mereka yang ditentukannya itu mereka yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka yang dimuliakannya. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Lalu apa artinya pemahaman bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus? Dan nanti penggenapan panggilan itu, Kristus, Allah akan melakukannya bagi kita. Itu berakibat panggilan kita di dalam our history, di dalam kini dan sekarang, di dalam kehidupan kita. Menjadi serupa, tujuan historis Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita lupakan. Jangan kita lupa, tujuan pemanggilan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 30, penggenapan, ada jaminan penggenapan. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar. Teman-teman, orang Kristen itu sebenarnya paling enak. Bahkan, tidak semua tidak terletak pada kemampuan kita, perjuangan kita. Tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Dan itu dikatakannya, tadi ketika 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita nanti akan menjadi sama seperti dia. Kita akan dimuliakannya. Maka itu seharusnya. Apa artinya ketika kita memahami itu? Berefek kepada kehidupan kita. Historis now. Kini dan sekarang. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah maka kita diubah. Sekarang proses kita dipanggil untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah panggilan pertama dan utama kita. Dan kepada mereka berlaku Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan sesuai dengan maksud rencana Allah. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka teman-temanku, seperti call landing on you, kita pahami. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Sebelum kita bicara, Tuhan, saya mau mengerjakan apa buat Tuhan? Apakah kita di dalam panggilan untuk terus diubahkan, di dalam kemuliaan yang semakin besar, di dalam kemuliaan yang semakin besar, makin serupa dengan Kristus. Maka saya simpulkan teman-temanku, Christ-likeness inilah panggilan. Call landing on you hari ini kita harus pahami. Pertama dan utama adalah panggilan. Dipanggil kepada anaknya Kristus untuk menjadi serupa. Pemulihan identiti dan tujuan kita. Tujuan kekal Allah kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Tujuan final eskatologis akan menjadi serupa dengan Kristus. Pada waktu yang menyatakan diri. Nanti pada kedatangannya yang kedua. Dan itu seharusnya berdampak di dalam kehidupan kita. Kita ditransformasi menjadi serupa dengan Allah. Dan inilah keseluruhan perjalanan kita.
menjadi murid Kristus. Apapun, di dalam CMF, apapun seharusnya memikirkan bagaimana terjadi perubahan hidup, transformasi hidup, menjadi serupa dengan Kristus. Untuk bagian pertama ini, teman-teman, saya mau masuk kepada refleksi bagian pertama. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, seringkali kita melihat panggilan pertama dan utama, keserupaan dengan Kristus sebagai tuntutan. Maka begitu berat sebagai tuntutan. Tapi mari kita lihat, tidak ada sesuatu yang lebih besar selain yang Allah berikan bagi kita untuk berbagian di dalam rencananya yang kekal, yaitu ketika kita dipulihkan. Identity dan tujuan kita. Itu panggilan kita. Untuk kembali memuliakan Allah dan menikmati Allah. Di dalam Kristus, kita sedang dihisap untuk masuk dalam kisah Allah yang kekal itu. Ini rencana Allah, pemegang Allah, pencipta alam semesta ini. Tidak ada hal yang lebih penting ketika kita dilibatkan di dalam kasih, maksud dan rencana Allah itu. Ini adalah privilege yang begitu indah bagi kita orang-orang berdosa. Teman-temanku, saya sering katakan, kalau teman-teman aja dipanggil. Oke, teman-teman semua, tadi saya udah masuk kepada refleksi bahwa sering kali panggilan pertama dan utama kita itu kita lihat sebagai tuntutan. Tetapi tidak ada sesuatu yang lebih besar selain yang Allah berikan bagi kita untuk masuk di dalam rencananya yang kekal itu. Nah, di dalam Kristus kita sedang dihisap untuk masuk ke dalam kisah Allah yang kekal. Ini adalah privilege yang begitu indah bagi kita orang-orang berdosa. Nah, kesadaran bahwa ini semua adalah bukti kasih Allah kepada kita, ini menolong kita untuk melihat bahwa panggilan ini hanya bisa dilakukan dengan sukacita jika kita terus-menerus menghangatkan hati kita dengan kasih-Nya. Ini salah satu kunci bagaimana kita bisa terus melakukan panggilan kita dengan sukacita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kita kembali pada Roma 8 ayat 28. Nah, seringkali Roma 8 ini hanya mengklaim kebaikannya. Tetapi ada dua hal yang sering dilupakan. Yang pertama, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan ini yang kita sudah bahas di bagian pertama tadi. Seperti saya katakan tadi, berarti hal yang kedua kemudian adalah siapakah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan kita lihat paralelnya, mereka yang mengasihi Allah. Nah, teman-teman, tentu ini bukan bicara syarat lebih dahulu, tetapi bicara tentang respons. Ini bicara tentang respons. Bagaimana orang-orang yang telah dipanggil sebagai bukti kasih Allah, dan sekarang mereka terpanggil seharusnya berespon untuk mengasihi Allah. Nah, dalam kisah dan kasih Allah ini kemudian, teman-teman, saudara, dan saya dipanggil untuk berespons terhadap panggilan Allah. Mengasihi Allah di dalam seluruh kehidupan. Dan disinilah kemudian kita berbicara seperti di dalam sesi 2, our specific calling and our daily calling. Jadi, call landing on you, kemudian yang kedua kita pahami bagaimana specific calling kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan juga termasuk sehari-hari. Call landing on you itu berada di dalam panggilan pertama dan utama kita. Ini mengingatkan kita akan sesi kedua. Nah, teman-teman, seperti kemarin, 3 jenis panggilan itu, panggilan utama kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan di dalam panggilan utama itu, kita kemudian memahami apa arti, bagaimana menemukan specific calling, dan di dalam relasi dengan didasarkan pada general calling dan tidak bertentangan dengan daily calling kita. Ini saya hanya mengulang.
Ketiga panggilan tersebut adalah panggilan yang integral, bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena ketiga-tiganya adalah panggilan Allah bagi kita. Nah, saya kembali ulang, saya sangat senang untuk bicara spesifik calling, maka seharusnya kita secara jujur bertanya di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Frederick Buechner, tempat di mana Allah memanggil kita adalah tempat di mana Tuhan menaruh sukacita terdalam kita, gairah, passion kita, dan kelaparan terbesar dunia bertemu. Jadi bukan soal maunya kita, tetapi soal kebutuhan dunia ini Allah memanggil kita. Nah, jadi panggilan call landing on you bagian kedua ini adalah bagaimana meresponi kasih Allah yang telah memanggil kita untuk dipanggil serupa dengan Kristus. Itulah mengasihi Allah. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Nah, apa artinya mengasihi Allah? Mengasihi Allah di dalam seluruh aspek kehidupan. Ini adalah panggilan sejak dari awal. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi teman-teman, Agustinus, seorang bapak gereja, memberikan satu pertanyaan evaluasi kepada kita. Apa yang sesungguhnya kucintai ketika aku berkata mencintai Allah? Di dalam bukunya Confessions, apa yang sesungguhnya kucintai ketika aku berkata mencintai Allah? Teman-teman, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Di dalam, seperti yang saya katakan kemarin, di tengah zaman ini, kita harus perlu jujur, kita dipanggil. Ketika kita berkata mengasihi Allah, seperti lagu kita tadi, hasratku, kerinduanku kepada Tuhan. Apakah hasrat kita itu? Apakah artinya ketika kita berkata mencintai Allah? Perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Kita harus akui, ada banyak kehidupan ketika kita berkata mengasihi Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya berbicara soal specific calling dan daily calling kita. Kita seringkali disintegratif. Bahwa kisah saya nggak nyambung dengan kisah Allah. Kita dipanggil terhisap di dalam kisah Allah. Tetapi kita nggak nyambung. Seringkali ketika kita berkata mengasihi Allah, itu berbicara tentang saya. Dan manifestasinya, teman-teman, termasuk ketika berbicara soal panggilan specific calling, bukankah kita banyak seperti ini? Tuhan, berkati yang aku kerjakan. Maka diri kita sebagai gembala Tuhan, kalau kita memahami apa arti panggilan, the caller itu adalah Allah, maka kita tidak pernah menentukan apa Tuhan panggil saya ini. Tetapi kita bertanya, Tuhan, aku mau mengerjakan apa? Aku mau menjadi seperti apa? Seperti yang Engkau berkati. Teman-teman, ketua di kampus saya, rektor saya mengatakan, kita di dalam mencari, menemukan ya apa yang kita katakan specific calling, seperti doa minta jodoh. Dia menuliskan, saya agak sempat tuliskan, kira-kira begini nih doa minta jodoh. Mungkin teman-teman udah sebagian mendengar. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, jadikanlah kami jodoh. Dan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia sudah menjadi jodoh orang lain, putuskanlah dan jodohkan kembali untuk saya. Dan sampai bagian akhir, kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh orang lain selain aku. Teman-teman, mungkin kita senyum-senyum melihat doa ini. Tetapi inilah gambaran kita di dalam berbicara menemukan calling kita. Ada banyak di dalam kehidupan kita, kita tidak memelihara kepekaan akan apa yang Allah mau. Tetapi kita minta
Di dalam pemahaman kita bahwa ini hal yang baik. Tuhan, berkatilah apa yang aku kerjakan. Ada banyak kisah di dalam Alkitab. Calling selalu dimulai dari anugerah Allah. Calling itu selalu dimulai inisiatif. Calling itu selalu dimulai dari hati Allah. Maka hanya mereka yang bergaul akrab dengan Allah yang bisa menemukan apa itu isi hati Allah. Ini manifestasinya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saya akan melakukan ini. Teman-teman, sadar atau tidak sadar, ini adalah bagian manifestasi yang sering kita lakukan di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen ketika kita menyebut mau mengasihi Allah. Kita begitu manipulatif dalam relasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengabulkan doa saya akan melakukan ini. Atau yang paling banyak, saya baru akan mencari Tuhan kalau saya membutuhkan Tuhan. Maka diri kita lah yang menjadi tokoh. Dan Tuhan adalah figuran yang sewaktu-waktu kita perlukan. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan untuk merenungkan dan mengevaluasinya. Seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang integratif, holistik. Di dalam spesifik calling dan daily calling kita, berbicara kisah saya related dengan apa yang sedang kisah Allah, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apa kisah Allah? Apa bagian saya di dalam kisah Allah? Itulah yang terus-menerus kita harus perlu gumulkan di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara call landing on you, perlu kesadaran dan perlu bertumbuh di dalam ketiga hal ini. Yang pertama, perlu terus-menerus kesadaran bahwa kehidupan kita dipanggil semata-mata anugerah Allah. Maka seperti di dalam sesi 2 kemarin, ketika kita diminta mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalam profesi, termasuk di dalam seluruh panggilan kita, specific calling, daily calling kita, itu didasari demi kemurahan Allah. Menyadari terus-menerus anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah. Dan ini menuntut ketaatan. Alkitab secara jelas menunjukkan, nanti kita akan lihat. Yohanes 14 ayat 15. Ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 3. Apa arti kita dipanggil meresponi panggilan Allah dengan mengasihi Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk dalam spesifik calling, di dalam daily calling kita. Taat. Berjuang untuk taat. Tetapi kita harus sadar, teman-temanku. Seringkali kalau dikhotbahkan ini, kita terus tarik napas. Kita memang masih tahu, kita jatuh bangun. Seperti tadi, kita diubahkan. Kita dalam proses terus diubahkan. Makin serupa dengan Tuhan. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kadang kita jatuh, kadang kita undur. Tetapi ini seharusnya tidak menjatuhkan kita untuk kemudian undur terus-menerus. Tetapi kita terus menyadari bahwa kita butuh anugerah Allah. Kita masih di dalam proses. Already, but not yet. Tidak ada yang sempurna. Teman-teman, siapa sih? Termasuk kakak-kakak senior kita. Siapapun yang bisa sharing. Bicara tentang menemukan panggilan Allah secara khusus bagi kita. Tidak akan pernah bisa sempurna. Masih akan terus tercampur. Dengan apa maunya kita. Bahkan ketika saya meninggalkan jabatan direktur saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku seluruhnya untuk kamu. Tetapi seringkali saya berkata, ya saya mau menyerahkan hidup untuk kamu. Tetapi seperti apa yang saya mau? Already and not yet. Perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Tetapi kita ini tidak menjadi satu halangan bagi kita. Perlu kesadaran diri. Perlu mengenali diri. Tetapi perlu terus kita bertumbuh. Saya senang dengan apa satu pengakuan dari Teresia dari Avilia ini. Oh God, I do not love you. I do not even want to love you, Lord. But I want to love you. Mari kita jujur di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami, anak-anak baru, belum bisa mencintai Engkau, Tuhan. Bahkan seringkali kami belum mau mencintai Engkau. Tapi kami tahu, Tuhan, hanya di dalam Engkau, makna hidup sesungguhnya. But I want to love you, Lord. Kiranya kita makin bertumbuh di dalam pemahaman ini. Maka saya sampai kemudian teman-teman di bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Bagaimana bisa terus setia bertumbuh, setia sampai akhir. Kemarin saya mengikuti firman-firman yang dibagikan di dalam Insta Story CMF. Salah satunya kemarin kalau nggak salah saya lihat seruan kemenangan Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan. Bagaimana kuncinya untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana kuncinya untuk bisa bertumbuh? Seperti Teresia dari Avila berkata, I want to love you, Lord. Setia sampai akhir. Dan Alkitab, secara khusus Yohanes 15 mengatakan kepada kita, hanya jika kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita akan memiliki terus-menerus tafsir baru akan kehidupan baru kita ini. Teman-teman, ada realita bahwa kita masih already and not yet. Masih kita di dalam kedagingan. Dunia masih terus akan menggoda kita. Tetapi kita bertumbuh mengenal dan mengalami Allah yang hidup. Di dalam mencari panggilan Tuhan, tentu tidak ada yang 100%. Itu perjalanan. Spiritual discerning, suatu perjalanan. Tetapi kita bertumbuh untuk membaca sidik jari dan jejak kaki Allah di dalam kehidupan kita. Dan Yohanes 15 menunjukkan kepada kita, bagaimana supaya saya bisa tetap tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Supaya kita berbuah. Berbuah di dalam seluruh panggilan kehidupan kita. Teman-teman, Yohanes 15 ayat 4, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jonathan Edwards berkata, we cannot obey God without God. Wow, we cannot obey God without God. Bagaimana supaya kita tetap bisa tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita diberikan alat kasih karunia, dan saya akan sampaikan 3 hal ini secara cepat. Yang pertama, firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 secara jelas, tinggal di dalam Tuhan adalah tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya. Ini menolong kita tidak hanya knowing, tetapi merubah karakter, the real I, yang berbuahkan kemudian apa yang akan saya lakukan bagi Tuhan. Teman-teman, saya secara cepat, tetapi Alkitab bagi kita hari ini seringkali memanfaatkannya tidak dengan tepat atau tidak dengan maksimal. Jika kita hanya memanfaatkan Alkitab dengan cara-cara berikut ini, atau kita hanya memanfaatkan dengan Alkitab dengan ini, maka kita tidak memanfaatkan Alkitab firman Allah dengan tepat. Apa itu? Seringkali kita hanya memperlakukan Alkitab seperti kotak obat. Teman-teman, orang ini ya kotak obat. Jika Anda sedang takut, ini obatnya, Mazmur ini. Jika cemas, ini obatnya, duka cita, ini obatnya. Saya mengatakan tidak salah, tetapi tidak memadai. Atau yang kedua, sebagai album foto. Album foto, kita kalau lagi senang aja melihat, mana hal-hal yang indah. Alkitab sering kita perlakukan sebagai album foto. Kita buka di saat-saat kita mau. Apa yang kita suka. Atau kita perlakukan seperti kulkas. Kalau kita buka kulkas, apa yang kita lakukan teman-temanku? Kita pilih apa yang kita mau makan. Demikian juga kita memperlakukan Alkitab, maka tidak jarang kita buka Alkitab, apa berkatnya buat saya. Atau bola kristal. Bola kristal, kita buka Alkitab untuk kita tahu apa yang kita pengen tahu. Itulah bola kristal. Apa yang kita pengen tahu, kita buka.
Lalu bagaimana seharusnya? Ini cepat teman-teman, saya mau ini. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Knowing him deeper. Hanya dengan knowing him deeper, kita semua. Itulah yang Tuhan sukai. Sungguh, semuanya itu kusukai. Berbicara mengasihi Allah. Teman-teman, mengasihi Allah ya apa yang Allah suka. Maka kita perlu belajar. Mencari makna, menemukan makna. Teman-teman menarik. Kita sering memperlakukan Alkitab kita. Apa artinya nih? Nah, menurut saya, itu firman Tuhan atau pikiran kita. Seharusnya mulai kita belajar. Memperlakukan Alkitab kita. Apa kata Alkitab bagi kita? Apa kata Alkitab bagi kita? Mari mulai berhenti untuk menjadi scanning reader. Dan belajar untuk menjadi careful reader. Ada 3 cara belajar firman Tuhan. Teman-teman, Bible reading. Mari kita lihat Bible reading untuk mengetahui konteks Alkitab. Bible study untuk mencari makna. Dan kemudian kita perhadapkan dengan realita kehidupan kita. Bible meditation. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-temanku, memiliki tafsir baru, mengenal Allah dan mengalami Allah yang hidup, membaca sidik jari dan jejak kaki Allah. Bagaimana supaya kita tetap tinggal dalam Kristus? Yohanes 15 ayat 7 jelas menyatakan kepada kita, doa. Persekutuan dengan Allah. Di dalam doalah kita menikmati persekutuan dengan Allah. Di dalam doa Allah bekerja membentuk kita. Di dalam doa kita mengalami kekuatan dari Allah. Kita yang powerless, helpless, yang terus-menerus tergoda untuk mencari apa yang kita inginkan. Di dalam doa mengalami kekuatan dan kuasa genggaman Allah. Teman-teman, apa arti berdoa? Yang pertama, saya mau nyatakan kepada teman-teman. Belajar untuk coram Deo. Hati yang terus terarah kepada Tuhan. Tentu bukan 24 jam tutup mata berdoa. Seperti Brother Lawrence berkata, ketika saya sedang masak, ketika saya sedang mencuci piring, karena memang dia tukang masak, saya mengarahkan hati kepada Tuhan. Saya sedang berdoa. Coram Deo. Living before the face of God. In the presence of God. Under the authority of God. To the glory of God. Tetapi kita perlu juga berjuang untuk di dalam seluruh kesibukan kita yang luar biasa. Ambil waktu retret sejenak. Mundur sejenak. Teman-teman di dalam kehidupan saya seringkali mempraktekkan hal ini. Doa-doa singkat. Ketika saya tergoda oleh pornografi. Mundur sejenak. Have mercy on us. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Tetapi kita juga perlu quality time untuk berdoa. Ada perbedaan antara sisa dan sisi. Saya rindu teman-teman. Ini nanti sama juga dengan persembahan. Kalau kita bilang berdoa, kita sisakan, memang tak akan pernah bersisa. Tetapi kita belajar untuk menyisihkan quality time. Itu yang kedua. Firman Tuhan dan doa. Dan satu alat kasih karunia Tuhan lagi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk tetap saya tinggal dalam Kristus. Kristus tinggal dalam kita. Kita tidak berjuang sendiri. Persekutuan. Teman-teman, ketika Kristus memanggil kita, menyelamatkan kita, kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita diperdamaikan dan dimasukkan di dalam tubuh Kristus. Maka seorang yang bernama Tim Allen, saya ambil kopi dalam bukunya Bekerja bagi Allah tanpa kehilangan visi. Dia menuliskan salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen
yang menghambat pertumbuhan mereka, rohani mereka adalah menjadi anak Tuhan, gaya Lone Ranger. Kita tidak bisa. Kita butuh persekutuan. Kita butuh persekutuan. Ibrani 10 ayat 24 mengingatkan kita. Janganlah, marilah kita aktif saling mendorong, saling memperhatikan, saling mengasihi. Apalagi di tengah keadaan zaman seperti ini. Dan marilah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka sebagai aplikasinya teman-teman, CMF Bali, Our Family in Christ. Saya cari-cari logonya, tapi saya nggak ketemu. Maksudnya saya bisa copy, tapi saya nggak ketemu di Google. Jadi ya udah, tadinya saya mau masukkan di situ. Teman-teman, selamat melanjutkan merespons panggilan Allah. Bersama-sama sebagai keluarga, tidak hanya di weekend ini saja. Lanjutkan, tetapi terus. Weekdays, selalu keseluruhan. CMF Bali, Our Family in Christ. Teman-teman, kita butuh persekutuan. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Dan CMF seharusnya menolong kita untuk merespons panggilan Allah. Bertekun di dalam merespons panggilan Allah bagi kita. Saya akhiri kemudian teman-teman. Mohon maaf kalau tadi waktunya kita banyak tersita oleh ini. Saya kembali menuliskan apa yang dikatakan Ray Statement. Saya sudah sampaikan pada waktu sesi kedua. Tetapi saya terus menyampaikan ini. Bagaimana sih, apa sih artinya integratif, holistik? Mari kita berdoa. Berjuang bagaimana kisah hidup kita. Cerita hidup kita. Apa yang kita sebut panggilan ini. Relate dengan apa yang sedang Allah kerjakan. Dengan kisah Allah. Sekali lagi, ada banyak di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengikut Tuhan. Kita hanya meminta, Tuhan berkati apa yang saya kerjakan. Tetapi mari kita mulai belajar membalik. Tuhan, apa yang saya perlu kerjakan? Yang Tuhan berkati. Maka kata Ray Statement, the great and sharper question is not what shall I do with my life, atau apa or what can I make of it, but how does it relate to what God is doing? Bagaimana itu berelasi dengan apa yang Allah sedang kerjakan, dengan rencana Allah, dengan maksud Allah, karena di sanalah kita dipanggil. Dan Roma 28 ayat 28 berbicara ketika kebaikan itu hanya berbicara di dalam maksud dan rencana Allah. Teman-teman, maka kemudian dia mengatakan, semua bagian kehidupan kita yang tidak berelasi dengan kisah Allah, dengan tujuan Allah, dengan tujuan pemanggilan Allah, di dalam sejarah kehidupan kita, seharusnya kita mulai pandang seperti Rasul Paulus. Dulu itu kemegahanku, tetapi sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Itu semua sampah. Saya tidak berkata kita tidak langsung meninggalkan dunia ini, tetapi bagaimana kita maknai seperti David Livingstone berkata, bahwa tidak ada satupun yang berharga kalau tidak berelasi dengan kerajaan Allah. Panggilan rencana kerajaan Allah. Tetapi apapun dia, hal kecil pun, materi, uang, kalau itu berelasi dengan rencana Allah, itu adalah bagian dari panggilan Allah bagi kita. Teman-temanku, ketika disampaikan hal ini seringkali kita tarik nafas. Wow, berat sekali. Saya nggak tahu, apakah 2 tahun lalu saya pernah cerita ini. Apakah melakukan perintah-perintah Tuhan itu berat?
Menurut teman-teman, perintah Tuhan itu berat atau tidak? Saya juga dulu mengatakan berat. Sampai kemudian saya sampai kepada bagian ini. Saya balik dulu. Sampai saya masuk kepada bagian ini. Apa itu teman-teman? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintah itu tidak berat. Loh, oh saya kaget loh waktu baca ini. Bagaimana perintah-perintah Tuhan tidak berat? Tapi kalau kita lihat kemudian ayat keduanya, ya kesejajaran. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau kita mengasihi Allah, perintah-perintahnya menjadi tidak berat. Wow, kasih Allah teman-teman. Kita akan bisa mengatakan tidak berat kalau kita belajar mengasihi Allah. Teman-teman, nanti di bagian akhir saya akan mau sampaikan hal ini. Bahwa benar kalau kita melakukan kasih Allah dalam kasih, maka semua itu tidak berat. Tetapi memang kita harus bertumbuh di dalamnya. Maka saya balik tadi. Teman-teman, seringkali seperti saya katakan tadi, kita merasa dituntut. Tetapi Roma 8 ayat 30 tadi memberikan kepada kita sumber yang tak habis-habisnya untuk merespons panggilan Allah. Apa itu? Suatu jaminan dari Allah bahwa kita akan menggenapi itu semua. Dan saya akan sharingkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tentu ini dalam pemberitaan Injil. Tetapi bagi saya, ini kita bisa aplikasikan di dalam panggilan kita yang berelasi dengan kerajaan Allah. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Teman-temanku, ketika 2 Timotius ini dituliskan di dalam penderitaan besar, dia sedang terbelenggu. Tetapi dia berkata, apa sumber kekuatan yang paling besar untuk memenuhi panggilan Tuhan terus-menerus? Bukan usahanya, tetapi dia yang berkuasa. Kata memeliharakannya, dia berkuasa menyimpannya. Dia yang mempercayakan panggilan itu kepadaku. Dia yang berkuasa menyimpannya bagi saya sampai kepada penggenapannya hingga pada hari Tuhan. Dan kenapa dia yakin? Karena aku tahu, aku mengenal dia yang memanggil aku. Maka teman-temanku, tidak ada dasar lain yang dapat memberi kekuatan untuk bertekun di dalam panggilan, kecuali janji dari Allah yang telah mempercayakannya bahwa ia akan memeliharakannya buat kita. Itulah Roma 8 ayat 30. Call landing on you. Panggilan kita. Panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Call landing on you. Panggilan untuk mengasihi Allah. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Secara khusus kita berbicara. Di dalam our specific calling. Di dalam our daily calling. Tetapi tidak ada kekuatan yang paling besar. Ketika satu kesadaran bahwa Allah sendiri yang memelihara. Dia yang memanggil. Dia yang menentukan. Dia yang membenarkan. Dan dia yang akan memuliakannya. Sampai pada waktunya kelak. Teman-temanku, maka saya masuk kemudian soal hal ini tadi. Berbicara tentang hal ini kemudian. Apakah perintah-perintah Tuhan itu berat? Berat. Tetapi tidak berat jika kita bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan.
Saya akan berikan satu ilustrasi terakhir ini, teman-teman. Untuk menunjukkan bahwa betul, ketika kasih kita bertumbuh kepada Allah, maka kita akan menekuni panggilan kita. Ini terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu.